Pemirsa, penderita HIV/AIDS di Kabupaten Blitar ini meningkat. Nah, ini yang disebabkan oleh prostitusi online. Di Jawa Barat dinyatakan positif virus HIV. Penyakit menular HIV menjangkiti kaum wanita. HIV/AIDS juga terdapat di Kecamatan Tanggung Harjo. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Komang Novi Windayani dari kelas 11 MIPA 3 SMA Negeri 1 Blitang 3. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang gejala virus HIV atau AIDS dari mata pelajaran Penjas Orkes. Nah, sebelum itu, kalian tahu nggak sih apa itu HIV atau AIDS? AIDS adalah singkatan dari Acquired Immunodeficiency Syndrome. Penyakit ini adalah kumpulan gejala akibat menurunnya sistem kekebalan tubuh yang terjadi karena seseorang terinfeksi virus HIV. HIV sendiri adalah singkatan dari Human Immunovirus. Orang yang terinfeksi oleh virus ini tidak dapat mengatasi serbuan infeksi penyakit lain karena sistem kekebalan tubuhnya menurun terus secara drastis. Apakah kalian tahu apa saja sih penyebab terjadinya virus HIV atau AIDS? Yang pertama, sering berganti pasangan. Kedua, menggunakan jarum suntik narkoba secara bersamaan. Ketiga, berhubungan seks tanpa kondom atau berbagi jarum yang terinfeksi dan peralatan suntik lainnya dengan orang yang terinfeksi. Terakhir, dan juga dapat ditularkan melalui transfusi dengan darah yang terinfeksi. Kita sudah sering mendengar tentang HIV/AIDS, penyakit yang menular lewat hubungan seksual, kontak dengan cairan tubuh, kontak darah, dan ASI ini menjadi ketakutan sendiri dalam masyarakat sehingga orang dengan HIV seringkali dijauhi dan direndahkan. Terdapat stigma tertentu di mana seseorang yang terdiagnosis HIV sama saja dengan divonis mati. Tetapi, apakah benar demikian? HIV bekerja dengan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Virus ini bekerja perlahan dan sulit untuk mendeteksi gejala awalnya, dan hanya dapat diketahui dengan tes laboratorium pada tahap awalnya. Semua gejala yang hanya berupa demam, keringat malam, sariawan, dan dapat dibilang seperti gejala flu merupakan fase pertama dari infeksi HIV. Pada fase kedua, virus berkembang biak secara perlahan tanpa memberikan gejala sama sekali. Rata-rata infeksi HIV berkembang menjadi AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome, yaitu fase ketiga di mana kekebalan tubuh sangatlah lemah sehingga kuman yang ada di sekitar kita dapat dengan mudah masuk ke dalam tubuh tanpa perlawanan yang berarti. AIDS rata-rata terjadi setelah 10 tahun terinfeksi HIV. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasinya? Obat antiretroviral sebagai pengobatan HIV tidak menyembuhkan penderita, namun mencegah pertumbuhan virus dalam tubuh. Dengan terkontrolnya jumlah virus, maka sistem kekebalan tubuh akan terlindungi dan menghindari perkembangan HIV menjadi AIDS. Sejak adanya obat ini, harapan hidup penderita HIV dapat menjadi sama dengan orang normal jika mereka diagnosis tepat waktu serta mengikuti pengobatan dan kontrol yang teratur. Salah satu contoh pasien HIV yang terkenal adalah Magic Johnson, pemain basket asal Amerika Serikat. Dia mengaku terjangkit HIV pada tahun 1991, 27 tahun berlalu. Sampai sekarang, ia masih giat menjadi aktif HIV. Dan apakah kalian tahu? Dia tidak mempunyai keluhan medis. Mengapa bisa? Dia mengkonsumsi obatnya secara teratur. Sebagai tambahan, pasangan yang positif HIV
tidak langsung ditakdirkan untuk mempunyai anak dengan HIV juga. Hal ini dihasilkan dari pengobatan yang membuat jumlah virus cukup rendah untuk tidak menginfeksi si janin. Pada proses kelahiran, ibu akan menjalani kelahiran secara bedah sesar, sehingga menghindari kontak dengan darah ibu. Setelah itu, bayi yang baru lahir akan diberikan antiretroviral terapi untuk mencegah kemungkinan virus yang masuk saat kelahiran. Hasilnya, dalam situasi seperti ini, kesempatan bayi untuk tertular HIV dari orang tuanya diperkirakan kurang dari 1 dari 100 penularan. Memang kesetiaan berobat adalah kunci untuk menghindari perkembangan infeksi HIV menjadi AIDS. Tetapi, stigma sosial yang ada menghalangi keberanian penderita untuk datang berobat rutin. Mungkin hal ini dapat diubah dari masing-masing diri kita sendiri. Memberikan dukungan dapat merubah begitu banyak kehidupan para penderita HIV untuk berani berobat dan menjalin hidup yang lebih baik. Setelah mendengar ini, apakah menurut kalian ada harapan untuk melawan HIV? Nah, berikut adalah video penjelasan tentang HIV atau AIDS. Semoga bermanfaat dan dapat dijadikan pelajaran untuk kita semua. Teman-teman, mari kita menjaga pola makan dan meningkatkan pola hidup sehat untuk terhindar dari gejala virus HIV. Nah, akhir kata dari saya, berikan cinta, tawa, dan kebahagiaan pada anak, bukan kepada AIDS. Saya akhiri, Om Santi 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 Om. Oh ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Serta jangan lupa di-share juga. Bye-bye.